Mantan HP flagship yang satu ini tuh pas awal resmi rilis di Indonesia dibanderol dengan harga 10 juta rupiah. Dan setelah 2 tahun berlalu, kini harga X resminya sudah menyentuh di angka 3 jutaan. Punya kualitas kamera terbaik di masanya, bahkan sampai saat ini pun masih bisa banget diandalkan. Ada yang tahu ini HP apa? Biar nggak makin penasaran, yuk langsung kita unboxing aja. Begitu dibuka ternyata masih di packing menggunakan dus coklat kayak gini. Dan ya kita belinya di vialaku6.com ya guys. Di boxnya juga tertulis wajib video unboxing sebelum membuka kemasannya, agar ada bukti yang lebih aman bila terjadi apa-apa dengan produk yang sudah kita beli. Begitu dibuka langsung terdapat nota invoice yang menunjukkan seri HP dan juga harganya. Nggak nyangka aja sih Huawei P40 ini sudah turun harganya menjadi Rp3.280.000 di kuartal akhir 2022 ini. Terus ada kartu perdana dari Smartfren serta kartu ucapan terima kasih dari laku6.com. Masih dapat bonus aksesoris tambahan kabel data USB Type-C yang juga lumayan oke nih kualitasnya. Baru kemudian unit smartphone yang dibungkus plastik kayak gini. Kita cek dulu tingkat kemulusan dari HP ini. Yang setelah saya cek ternyata masih termasuk mulus dan hampir tidak terasa bekas pemakaian yang tergolong barbar. Dari bodi belakang, frame hingga layarnya masih terasa bagus dan tingkat kemulusannya saya nilai masih di atas 95%. Cuma memang di bagian layarnya ini aja sih yang terasa agak kotor dan cuma perlu sedikit dibersihin aja. Dan pas lagi dibersihin gini nggak sengaja tombol powernya kepencet dan HP ini sudah menyala begitu saja. Jadi udah nggak perlu setting dari awal, sudah langsung masuk ke menu tampilan awalnya nih guys. Menggunakan interface MIUI versi 12 yang meskipun berbasis Android, tetap saja HP keren ini nggak ada GMS-nya pada bawaannya ya guys. Meskipun sekarang udah seharga HP kelas mid-range terbaru, tapi feeling genggaman tangan masih terasa banget kelas flagshipnya. Dengan ukuran layar yang cuma 6,1 inch, jadi berasa compact dan nyaman digenggam. Build quality-nya jelas terasa solid dan kokoh banget. Finishing doff di bodi belakangnya juga gak mudah ninggalin bekas sidik jari. Walau nggak pakai layar lengkung kayak versi Pro-nya, namun bagian bezel atas dan bawahnya pun terasa cukup presisi. Ditambah pakai panel OLED dengan resolusi Full HD+, support HDR10, DCI IP3, dan sensor jari di layar yang punya tingkat akurasi yang bagus dan respon yang tergolong cepat. Pokoknya pada bagian desain dan layarnya ini sih jelas cakep banget. Yang kerasa ganjel sih cuma di bagian pansulnya yang terasa agak kebesaran. Tapi jelas kualitas layarnya emang udah bagus banget. Walau cuma mendukung refresh rate 60Hz, untuk kebutuhan harian yang standar serta multimedia udah lebih dari cukup. Dan meski belum pakai dual stereo speaker, kualitas audionya juga terasa mantep nih. Kurang lebih kayak gini suaranya. Di tenaga chipset Kirin 990 5G yang berfabrikasi 7 nanometer, dipadukan dengan RAM 8GB LPDDR4X dan ROM 128GB UFS 3.0, performa HP ini juga masih tergolong mumpuni dan masih ngebut kalau untuk dipakai saat ini. Saat dites pakai Android versi 9, dengan mode kinerja diaktifkan, skornya bisa mencapai 560 ribuan, dengan skor CPU dan GPU yang masih tinggi. Untuk skor Geekbench 5 tesnya pun bisa mendapatkan poin yang masih tergolong tinggi dan mumpuni. 3D Mark pada mode Extreme Stress Test-nya skornya bisa di 900-an dengan tingkat kestabilan mencapai 99,1%. Dengan skor benchmark segini sih buat mainin game berat jelas masih enak. Dan meskipun gak ada Play Store, tapi tenang guys, masih bisa dites pakai 2 game masih populer saat ini. Saat dites buat main game PUBG Mobile, settingannya bisa mentok di Ultra HD Ultra atau Smooth Extreme. Dan untuk gameplay di mode Extreme-nya pun masih terasa smooth dan minim terasa frame drop. Touchscreen dan sensor gironya pun responsif dan gak delay sama sekali. Untuk suhu panasnya sih cuma terasa hangat, dan penurunan baterainya juga gak begitu boros. Selama 30 menit bermain, suhunya naik ke 41 derajat Celcius, dan baterainya berkurang sebanyak 8%. Pokoknya buat main game PUBG Mobile sih, HP ini masih enak banget. Cuma rada demam aja nih kalau buat mainin game Genshin Impact. Settingan defaultnya sih berada di medium, namun kita tesnya di mode rata kanan dengan mode 60 fps. Gameplaynya masih terasa playable walau terkadang ada frame drop saat full efek animasinya ditampilkan. Dan suhu panasnya sih tetap bakal cukup terasa karena ketika bermain selama 30 menit, suhu panasnya mencapai 47 derajat Celcius dan penurunan baterainya hingga 14%. Kalau mau lebih playable sih mending pakai settingan default atau di mode rata kiri 60 fps aja ya guys.
Kalau buat muter YouTube selama 1 jam dengan kecerahan dan volume di 50%, baterainya berkurang sebanyak 7% aja. Untuk endurance baterainya setelah dites pakai aplikasi PC Mark, bisa mendapatkan screen on time mencapai 14 jam 39 menit. Yang saat kita tes tidak dalam mode hemat daya ya, jadi bakal lebih awet lagi tuh kalau mode hemat dayanya diaktifkan. Di bagian kamera, HP ini punya setup triple kamera dengan kamera utama sebesar 50 megapiksel yang didukung 8 megapiksel telefoto dan 16 megapiksel untuk lensa ultrawide. Di bagian depan terdapat kamera selfie sebesar 32 megapiksel yang support dengan HDR dan bisa merekam 4K di 60 fps sama seperti kamera belakangnya. Dan selain pakai Leica Optics, HP ini juga membenamkan fitur Dual OIS pada kamera utama dan telefotonya. Sehingga baik untuk hasil jepretan maupun rekaman videonya, jelas nggak usah ditanya lagi kualitasnya. Bahkan dibandingkan dengan smartphone mid-range baru saat ini pun, kualitas foto maupun videonya masih termasuk kelas atas. Biar nggak ada dusta di antara kita, lihat sendiri aja ya hasilnya berikut ini. Hai guys, nah untuk kamera belakangnya, untuk permulaan kita set di 1080p 60 fps. Oke, jalan-jalan aja kayak biasanya. Nah kebetulan sekarang aku lagi ada di Redwood, jalan-jalan sore kayak biasanya. Wah seru banget ya. Sekarang balik arah, tapi kali ini aku set di 1080p. Kalau ini langsung menghadap matahari, jadi kalian bisa lihat perbedaannya kayak gimana. Oke, sambil jalan ya. Ini aku jalannya pelan-pelan aja. Oke. Tuh. Ini kalau backlight. Ini kalau menghadap matahari langsung. Kesimpulannya, untuk sebuah mantan HP flagship yang punya kualitas kamera jempolan, Huawei P40 ini memang masih terasa worth banget untuk dipakai hingga beberapa tahun ke depan. Yang jadi masalah sih cuma di bagian layanan GMS yang belum terinstall pada bawaannya. Apalagi buat kalian yang pengen HP compact tapi performa dan kameranya tetap mumpuni, jelas Huawei P40 ini bisa jadi pilihan yang pas untuk dimiliki. Jadi gimana nih guys, buat yang ngincer HP ini masih tetap bakal mencoba atau mending beli seri yang lain aja? Coba deh tulis opinimu di kolom komentar ya guys. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.